أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan kajian tentang kitab Al-Kabair yang disusun oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Sekarang kita masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu bab tentang mawaddah a'da'illah, tentang bercinta kasih, berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Ya, apakah diperbolehkan ya atau dilarang? Karena masih banyak di antara kaum muslimin, di antara umat Nabi SAW yang masih menjalin hubungan ya cinta kasih, kasih sayang ya dengan orang-orang yang jelas dia memusuhi Allah, memusuhi Rasul, memusuhi ajaran Islam dan para pemeluknya. Nah, hadal bab ini ya yang kita bahas ini masih berkaitan dengan masalah al-hub wal bughd, yaitu cinta dan benci. Ya, jadi yang kita bahas ini masih berkaitan dengan bab-bab sebelumnya tentang masalah cinta dan benci, bahwa setiap orang pasti memiliki rasa cinta dan juga rasa benci. Cuma dia kalau seorang muslim, dia seorang mukmin, maka dia akan meletakkan rasa cinta dan rasa benci itu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Dan kita harus belajar mencintai dan membenci seseorang itu harus karena Allah. Belajarlah mencintai orang yang Allah dan Rasul cintai, dan belajarlah untuk membenci orang yang Allah dan Rasul benci. Bagaimana cara mencintai orang yang mencintai Allah Rasul? Lihat dari sikap orang itu. Ya, orang itu kalau dia mencintai ajaran Islam, dia mencintai Al-Quran, mencintai Sunnah, dan bahkan diaplikasikan dalam amalan sehari-hari, dalam ajakan, dalam dakwahnya selalu mengajak orang untuk mencintai Al-Quran dan Sunnah, berarti orang ini secara lahiriah mencintai Allah dan Rasul, dan insya Allah Allah dan Rasul pun akan mencintai dia. Maka kita wajib mencintainya. Tapi kalau dalam perilaku seseorang itu dia jelas-jelas tidak suka kepada Al-Quran dan Sunnah, dia selalu membantah, dia selalu mempersoalkan ya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, dia tidak mau mengamalkannya, bahkan dia tidak suka kepada orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, ya, maka orang ini adalah orang yang tidak suka, orang yang benci kepada Allah dan Rasul. Maka tentu Allah Rasul pun pasti akan benci kepada orang tersebut. Maka kita juga harus membenci dan tidak menyukai orang tersebut. Dasar pertama tentang pembahasan ini adalah firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah, yaitu surat ke-58 ayat terakhir, ayat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'aduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu sekali-kali wahai Nabi tidak akan menjumpai suatu kaum, suatu kelompok atau seseorang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, lalu dia atau mereka itu masih menjalin hubungan cinta kasih, menjalin hubungan kasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah,
dan juga menentang Rasulnya. Jadi tidak akan dijumpai. Jadi kalau andai kata ada orang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tapi dia masih mencintai ya orang yang jelas menentang Allah Rasul, berarti imannya yang salah. Ya bukan ayat yang salah, orang itu imannya tidak benar. Ya karena ayat Quran tidak mungkin keliru, tidak akan mungkin salah. Jadi orang itu dalam penerapannya salah, berarti dia belum beriman. Ya, walaupun kanu mereka itu yang dicintainya itu, yang dikasih sayanginya itu adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara kandung mereka, ataupun famili mereka. Nah itu ya, jadi jelas bahwa tidak pernah akan dijumpai, tidak akan pernah didapati, tidak akan pernah ada ya orang yang menyatakan, yang memproklamirkan ya kecintaannya kepada Allah dan hari akhir, tapi dia masih bercinta kasih, berkasih sayang dengan orang-orang yang jelas menentang Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu. Jadi katakan di sini, jadi dalam ayat yang disitir oleh Al-Musannif, oleh penyusun kitab ini, yaitu Syekh At-Tamimi, merupakan dalil ala anna mahabbatal kuffar, bahwasanya mencintai orang-orang kafir adalah tunafil iman, dapat menghilangkan, melenyapkan keimanan. Maka bagaimana tuhibbu, bagaimana mencintai man hadallahu wa rasul, bagaimana ya seandainya mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi orang kafir saja tidak boleh kita cintai, apalagi kita mencintai orang yang jelas-jelas penentang ya kepada Allah dan Rasulnya. Waqad abghadahullahu wa rasuluhu, dan padahal Allah sungguh-sungguh telah membenci, begitu juga Rasul telah membenci orang tersebut. Fal aslu, maka pada asalnya fil mu'min, pada orang mukmin itu ayyuhiba man ahaballahu wa rasul, padahal orang mukmin itu pada dasarnya adalah dia wajib mencintai orang yang Allah dan Rasul cintai. Fahadihi hiya tariqatu ahli iman, ini adalah merupakan jalan hidupnya, cara hidupnya orang-orang yang beriman. Fal murad, maka yang dimaksud Allah tuhibba, bahwa tidak dikatakan ya, atau tidak mencintai man hadallahu wa rasulahu, tidak mencintai orang yang menentang Allah Rasul, walaupun kana abaka aw ibnaka aw akhaka aw min asyaratika, yaitu yang menentang Allah Rasul walaupun adalah ayah, anak, saudara, ataupun dari keluarga. Fa in anta istajabta li amrillah, jika engkau mengijabah perintah Allah, maka in tabaqa alaika, berlakulah atasmu firman Allah yang ayat selanjutnya tadi, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itu adalah orang yang telah ditetapkan keimanan dalam hati mereka. Inilah orang yang beriman yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita tidak meletakkan rasa cinta kita kepada orang yang menentang, ya orang yang melawan, orang yang katakanlah berseberangan, menolak ya Allah dan Rasul, ya artinya orang ini memang benci kepada Allah dan Rasul, yaitu benci kepada syariatnya, benci kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ya walaupun itu adalah ayah, anak, saudara kandung, ya ataupun famili, ya maka inilah seperti yang Allah telah tetapkan ya di dalam Al-Quran ayat selanjutnya tadi, yaitu berarti Allah telah menetapkan, Allah telah meletakkan, Allah telah menanamkan keimanan dalam hati orang tersebut. Waqad qila, dan juga telah diceritakan ya, yaitu asbabun nuzul daripada ayat tersebut. Nazalat hadhil ayat, jadi ayat ini turun pada Abi Ubaidah ibnil Jarrah ya. Jadi ayat itu turun pada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yaitu lamma qatala abahu, ketika dia membunuh ayahnya yauma badrin, pada waktu perang Badar. Haitsu kana abuhu, ketika ayahnya itu, jadi ayahnya Abu Ubaidah ini adalah seorang musyrik, yuqatilu, yang ikut memerangi al-muslimin, kaum muslimin. Fa qatalahu ibnuhu likufrihi billah, lalu anaknya yaitu Abu Ubaidah itu dia telah membunuhnya karena kekafiran ayahnya itu, yaitu Al-Jarrah, ya karena kekafirannya kepada Allah. Walam tahmilhu al-ubuwah wal bunuwah,
Ya, jadi tidak ada hubungan antara ayah maupun anak. La ayat rukuha, maka dia ya karena dia telah meninggalkannya. Jadi ya Abu Ubaidah bin Jarrah ini dia ketika dalam perang Badar berjumpa dengan ayahnya yang berada di barisan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka dia tidak ada kaitan lagi antara ayah dan anak waktu itu. Yang penting dia ya ayahnya itu jelas-jelas memerangi kaum muslimin, ingin membunuh para sahabat, ingin membunuh Rasulullah, maka dia berdiri, ia berada di hadapan Rasulullah dan para sahabat lain untuk memerangi orang-orang kafir, dan kebetulan dia berhadapan dengan ayahnya, dan kemudian ia membunuh ayahnya hanya gara-gara ayahnya tadi tidak suka, benci, menentang ya Allah dan Rasul dan juga kaum muslimin. Ya walihada, oleh karena itulah qala subhanahu, Allah ya subhanahu ta'ala berfirman, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum. Oleh karena itulah Allah berfirman, walaupun mereka itu adalah ayah-ayah, anak-anak, saudara-saudara kandung ataupun famili mereka. Jadi Allah abadikan kisah Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini di dalam Al-Quran, bagaimana dia menghilangkan hubungan antara ayah dan anak. Jadi kalau sudah begini adalah hubungannya adalah hubungan masalah iman. Ya sulitlah zaman sekarang ya kita begitu. Kalau tak ada juga anak misalnya melukai ayahnya, membunuh ayahnya, masalah materi. Karena minta dibeli motor nggak dikasih, minta warisan terlebih dahulu nggak dikasih, lalu marah dia membunuh. Jadi karena masalah dunia, bukan karena masalah agama, bukan masalah keimanan. Kalau membunuh ayah hanya gara-gara dunia, dia dosa besar. Haram hukumnya membunuh. Tapi kalau dalam kondisi membela agama karena ayahnya memang benci kepada ajaran Islam dan kebetulan dipertemukan dalam peperangan, ya bahkan dipuji oleh Allah dengan kalimat tadi, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hati mereka. Inilah orang yang beriman sebenar-benarnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menerapkan, dan alhamdulillah ayah kita, saudara-saudara kita berada di barisan kaum muslimin. Walaupun di antara mereka keislamannya ya ada yang masih lemah, tetapi minimal mereka masih mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai ajaran Islam, walaupun mereka belum penuh dalam mengamalkan ajaran Islam. Ya, nah itu. Baik, itu dari pertama yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengadakan hubungan cinta kasih sayang kepada orang-orang yang jelas ia menentang ya Allah dan Rasul. Adapun ayat yang kedua yaitu dalam Quran surat Al-Bara'ah atau Taubah ya ayat ke-24 surah 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan wahai Nabi ya kepada umat manusia, ya diingatkanlah kepada kaum muslimin, jika ada ayah-ayah kalian, anak-anak kandung kalian, saudara-saudara kandung kalian, pasangan-pasangan kalian, ya ataupun famili-famili kalian, harta yang kalian kumpulkan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian cintai, nah semuanya itu lebih kalian cintai sehingga kalian berat meninggalkan rumah, pekerjaan ataupun harta. Ya kalian enggan memerangi ya ayah, anak, ya saudara dan seterusnya. Ya padahal jelas mereka itu bersebelahan, bertentangan, bahkan menentang, memusuhi Allah dan Rasul. Ya. Nah, jikalau itu semua kalian lebih sukai, kalian lebih ridhoi, kalian lebih cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, daripada jihad di jalan Allah, maka kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah datangkan urusannya. Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang-orang yang fasik, maka Allah golongkan mereka itu sebagai orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini juga ya fi man tarakal hijrah. Jadi ya ayat ini juga mengenai orang yang meninggalkan hijrah, tidak mau hijrah.
karena suhan biwatonihi, karena cinta kepada tanah airnya, hartanya, atau juga karena anak-anaknya, lalu ia meninggalkan jihad fisabilillah, atau meninggalkan kedua-duanya, yaitu meninggalkan hijrah dan jihad, ya karena semuanya itu, fahada mimman asara mahabbatu dunya ala mahabbatillah. Ini adalah orang-orang, ya termasuk orang-orang yang lebih mengutamakan kecintaan kepada dunia atas kecintaannya kepada Allah. Falaisa hunaka ahadun la yuhibbu hadil asya as-samaniyah. Ya, maka di sana ya ada seseorang yang tidak mencintai, yang tidak menyukai ke-8 perkara yang telah disebutkan ini fi hadhil ayat, di dalam ayat tersebut. Fal kullu yuhibbuha mahabbatan tabi'iyah, maka semua orang pasti mencintai dengan kecintaan yang memang tabiat. Ya, kita sebagai manusia pasti akan cinta kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan, kakak, adik, kerabat, cinta kepada harta, pekerjaan, cinta juga kepada tempat tinggal. Itu adalah merupakan tabiat, ya. Dan maka muslim itu apabila ma'ahaba hadil asya fa innahu la yulamu ala dzalik. Jadi kalau muslim itu ya apabila mencintai perkara ini, dia tidak tercela atas demikian. Walakin tetapi yulamu tercela idza apabila qaddama mahabbataha ala mahabbati ma yuhibbullah wa rasulihi minal jihad wal hijrah. Tetapi dicelaknya itu apabila dia lebih mendahulukan kecintaan kepada 8 perkara itu atas kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya berupa jihad dan hijrah. Jadi kita mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai istri atau suami, mencintai saudara, mencintai ya family, ya mencintai harta, itu adalah merupakan tabiat, tidak tercela. Tetapi kalau kita lebih mendahulukan kecintaan kita kepada salah satu di antara 8 perkara itu, ya yang masalah dunia ini, daripada kecintaan ya apa yang dicintai Allah Rasul, yaitu jihad ataupun hijrah, ya inilah yang tercela. Ya, ini tidak boleh. Ya, jadi kita harus lebih mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan juga Rasul, misalnya hijrah dan jihad. Ya, oleh karena itulah qala Allah Ta'ala berfirman, fatarabasu. Apa tarabasu? Yakni fantaziru mada yahillu bikum min iqabihi wa nakarihi bikum. Maka tunggulah apa yang akan menimpa kalian dari hukuman dan siksaannya kepada kalian. Tunggu. Jadi hada tahdid, ini adalah ancaman keras. Walihada, oleh karena itulah Allah berfirman, hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan urusan atau perkaranya, ai ya'tillah bin nasril muslimin, yaitu maksudnya sampai Allah mendatangkan pertolongannya ia kepada kaum muslimin. Summa tandamuna ala ma hasala minkum, kemudian kalian nanti akan menyesal ya terhadap apa yang kalian lakukan. Ya, fahadil ayat fi man qa'ada anil hijrah wal jihad. Ini adalah, jadi ayat ini ia adalah kepada orang yang dia duduk, ya yang tidak mau bergerak, yang dia diam saja, yang tidak mau ikut hijrah dan berjihad. Suhan bihadil asyail faniyah, karena kecintaannya ya kepada ya perkara-perkara yang fana ini. Nah itu. Ya, jadi ada orang-orang begitu lebih mencintai ke-8 perkara daripada tadi Allah, Rasul dan jihad atau hijrah. Jadi ketika disuruh hijrah nggak mau, disuruh berjihad dia tidak mau, ya karena dia lebih mencintai orang tuanya, anaknya, istrinya, ya usahanya dan yang lain-lainnya. Maka Allah ancam nanti akan Allah berikan kepada dia yaitu hukuman dan siksaan. Nah nanti begitu Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, barulah kita menyesal kenapa kita nggak ikut orang-orang muslim dulu untuk berhijrah dan berjihad. Ya, nah itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jadi kita artinya kalau kita ini ya betul-betul ya mencintai Allah, mencintai Rasul, ya beriman kepada hari akhir, ya betul-betul lah ya harus dalam kondisi yang sebenar-benarnya. Jadi kita belajar mencintai apa yang Allah Rasul cintai, belajarlah kita membenci apa yang Allah benci. Ya, jangan mengatakan cinta kepada Allah Rasul tetapi kita tidak mencintai apa
atau siapa yang Allah Rasul cintai, dan kita tidak mau membenci apa yang Allah dan Rasul benci. Ya, berarti ini kecintaan palsu. Makanya kalau kita malah meletakkan ya kecintaan kepada orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasul, memusuhi ajaran Islam, berarti kita sudah jatuh ke dalam kabair, yaitu dosa-dosa besar. Ya. Nah, ini juga sebagaimana di dalam Quran juga, dalam surat 60, yaitu surat Al-Mumtahanah, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tatakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Ya, janganlah kalian jadikan musuhku, kata Allah, dan musuh kalian sebagai wali, ya, sebagai teman setia yang kalian menampakkan kepada mereka, yang kalian menyampaikan kepada mereka, yaitu bil mawadah, rasa cinta kasih atau kasih sayang. Padahal kafaru, mereka telah kafir, bima ja'akum minal haq, yaitu kepada kebenaran yang datang kepada kalian, yukhrijuna rasul, dan bahkan mereka mengusir rasul, wa iyyakum, dan juga kalian, antu'minu billahi rabbikum, hanya lantaran kalian beriman kepada Allah Rabb kalian, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardhati, ya, dalam rangka keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridhoanku. Tusirruna ilaihim, kalian merahasiakan kecintaannya kepada mereka. Wa ana alamu bima akhfaitum wa ma a'lantum, ya, dan aku lebih mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian nyatakan. Wa may yaf'alhu minkum, jadi barang siapa di antara kalian ada yang berbuat seperti itu, faqad dhalla sawa as-sabil, maka sungguh-sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus, ya. Jadi janganlah kita ini menyampaikan berita, ya, kepada orang-orang kafir, karena umat Islam nanti akan begini-begini, ya, jadi mata-mata lah kita berkhianat hanya karena kita mencintai salah seorang di antara keluarga kita, teman kita yang masih kafir. Ya, jadi kita merahasiakan kecintaan kepada orang kafir, jelas ini perbuatan yang salah dan diabadikan dalam Quran surat Al-Mumtahanah yang bisa dilihat asbabun nuzul dalam ayat ini. Ya, jadi jangan sekali-kali ya kita menampakkan atau merahasiakan cinta kita kepada orang-orang kafir yang jelas-jelas menentang Allah dan Rasul. Ya, karena ini termasuk dosa besar. Begitu juga dalam ayat yang lain yang menjadi sandaran, yang menjadi dalil ya dalam kitab ini adalah yaitu surat Hud, ya, surat 11. Ya, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa malakum min dunillahi min awliya summa la tunsurun. La, janganlah tarkanu, kalian condong, ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim, fatamassakumun nar, yang akan menyebabkan kalian akan disentuh oleh api neraka. Jadi kita condong saja tidak boleh. Ya. Jadi adapun perkataan atau firman Allah yang mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu, yang dimaksud adalah Allah tamilu ilal kufar, jangan kalian condong pada orang-orang kafir. Farukun, jadi condong itu huwa adalah al-mahabbah, yaitu rasa cinta, wal mail, kecondongan bil qalbi, dengan hati. Misalnya ada rasa kangen, nggak ingin ya orang yang kita cintai itu misalnya menderita, inginnya mereka bahagia. Nah, itu adalah kecondongan. Wa in qala, walaupun cuma sedikit. Wa huwa aidon, dan inilah juga nahyun, merupakan larangan min Allah, dari Allah, an mudahanati ahli syirki, untuk bersikap lunak ya kepada orang-orang musyrik. Nah, jadi dalil buat kita bahwa kita tidak boleh bersikap lunak kepada orang-orang musyrik. Warukun, adapun kali kata ar-rukun yaitu condong, itu adalah huwa adalah al-mail, ya. Jadi ar-rukun itu maknanya al-mail, yaitu condong. La tamilu ilaihim biqulubikum bil mahabbah wal muwalah wa nusrah wa ta'yid, yaitu jangan condong pada mereka dengan hati kalian, dengan rasa cinta, kemudian loyalitas, wala wa nusrah, memberikan pertolongan, wa ta'id, dan memberikan bantuan. Maka semua itu fatamassakumun nar, akan menyebabkan kalian ditimpa atau disentuh oleh api neraka. Wa fi hada, dan ini juga merupakan wa'idun sadidun, merupakan ancaman yang keras. Fa inna man rakana ilal kufar, jadi sesungguhnya barang siapa yang condong pada orang-orang kafir,
fasaufa tusibuhun nar, akan ditimpa oleh api neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi akan akan ditimpa oleh api neraka pada hari kiamat. Maka fal aslu fil muslim, maka orang muslim itu pada dasarnya alla yarkana ilal kufar, tidak boleh condong kepada orang-orang kafir, bal yarkanu ilal mukminin, tetapi hendaklah condongnya kepada orang-orang mukmin, ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga demikian. Ya, jadi kita tidak boleh condong pada orang-orang kafir. Ya, ada rasa cinta, ada rasa rindu kepada orang-orang kafir itu, ya, kepada musuh-musuh Allah, ya, ingin mereka bahagia. Ya, kita susah ketika mereka, orang-orang yang kita cintai dari kalangan kafir itu susah misalnya. Itu orang merupakan bentuk ar-rukun atau al-mail, yaitu kecondongan. Nah, jadi condong aja tidak boleh. Bagaimana betul-betul mencintainya? Ya, jadi ini adalah merupakan dosa besar hati. Ya, apalagi kalau diucapkan bentuk pembelaan kepada orang-orang kafir, bentuk ya katakanlah membela, menolong, ya, orang-orang kafir, lebih tidak boleh lagi. Dalam hati kita ada kecondongan aja tidak boleh. Ya, alhamdulillah. Itulah dalilnya. Terus lagi, qala Abu Al-Aliyah, berkata Abu Al-Aliyah, ya, yang katakan la tardau bi a'malihim, janganlah kalian ridho dengan perbuatan-perbuatan mereka. Apa itu? Maknahu adalah la tarkanu hada wajhun min wujuhi tafsir hadil ayat. Jadi janganlah, jadi makna dari kata la tardau bi amalihim adalah janganlah kalian condong. Ini adalah satu sisi dari beberapa sisi tafsir ayat ini. Di antaranya adalah perkataan Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Jadi kesimpulannya adalah la tamilu ilaihim, jangan sekali-kali condong kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh Allah, bimadhihim, dengan memuji mereka, wasanaikum alaihim, dan menyanjung mereka, wa ta'zimukum iyahum, dan mengagungkan mereka, li'anna kulama yu'addi ila ta'zimil kufar fahuwa minar rukuni ilaihim, karena sesuatu yang bisa membawa kepada pengagungan orang-orang kafir itu merupakan bentuk kecondongan kepada mereka. Ya, jadi kita tidak boleh mengagungkan, tidak boleh memuji, tidak boleh menyanjung orang-orang kafir. Ya, biasa aja. Ya, karena penyanjungan kita itu mengagungkan. Nah, kalimat pengagungan itu merupakan kecondongan hati kita kepada mereka. Nah, sedangkan condong kepada orang kafir, kepada orang zalim itu, atau kepada musuh-musuh Allah itu dilarang. Begitu juga waruya an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, kata beliau, la tamilu ilaihim kullal mail fil mahabbah walinil kalam wal mawadah. Janganlah kalian condong kepada orang-orang itu, kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh Allah dengan segenap kecondongan, fil mahabbah dalam rasa cinta, walinil kalam, dan juga dengan ucapan yang lemah lembut, wal mawadah, dan rasa cinta. Nah, itu. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas, ya, kita dilarang, ya, untuk condong kepada mereka dalam rasa cinta, dan bicara juga begitu lemah lembut, itu tegas kepada orang-orang kafir itu. Ya, karena dalam ayat Al-Qur'an juga banyak dijelaskan, ya, tentang hal itu. Tapi kalau seandainya kita ini berlunak, ya, dalam arti, ya, karena darurat, perkara penting, karena bisa dapat membahayakan jiwa kita, sebagaimana yang pernah terjadi pada kasus Ammar bin Yasir. Jadi ketika dia disiksa oleh orang-orang kafir, lalu mereka orang-orang kafir mengatakan, lan nutliqaka hatta tasuba Muhammadan, ya, kami tidak akan membebaskan, melepaskanmu sampai engkau mencela Muhammad. Wa talafaz bi subbi Rasul, maka ucapkanlah bentuk celaan kepada Rasul, hatta yatakhallasa minhum. Nah, maka dia pun, yaitu Ammar bin Yasir, melafazkan ucapan yang mencela Rasul, sehingga mereka melepaskan Ammar bin Yasir, terlepas dari siksaan mereka. Falamma takhallasa minhum, tetapi ketika Ammar bin Yasir ini sudah terbebas dari siksaan orang-orang kafir itu, khafa, timbul rasa khawatir. Lalu kemudian dia pergi menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yastaftihi, untuk meminta fatwa kepada beliau terhadap apa yang terjadi, ya, pada diri dia, yaitu pada diri Ammar bin Yasir.
Faqala lahu, lalu kemudian Rasul bertanya ya kepada Ammar, kaifa tajidu qalbak, bagaimana ya yang kamu jumpai dalam hatimu, bagaimana di hatimu waktu mencela ya aku, maksudnya kata Rasul, bagaimana kondisi hatimu? Qala mutma'innan bil iman, ya sama tenang dalam keimanan. Faqala lahu Nabi, kemudian Nabi pun berkata kepada Ammar bin Yasir, in adu fa'ud, kalau seandainya mereka melakukan itu lagi, maka kembalilah engkau katakan itu lagi, silakan. Ya, yang penting hati tenang dalam keimanan. Maka turunlah ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nahl, yang menceritakan tentang kisah Ammar bin Yasir. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah imannya, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih tenang dalam keimanan. Nah, ini asbabun nuzul ya surat An-Nahl ini, kisah mengenai Ammar bin Yasir. Fasababun nuzuliha, jadi ini penyebab turunnya, yaitu kisah Ammar bin Yasir. Wa kana hadza minhu, ya ini adalah terjadi padanya min babil mudarah, yaitu dari bersikap lunak lah ya. Wa huwa dafu ma huwa asad, dia itu mencegah atau menolak sesuatu yang lebih hebat. Ai irtikab ma huwa akhafu lidafi ma huwa asad, ya jadi untuk mencegah hal yang lebih keras atau hal yang lebih berbahaya. Adapun dalam hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol al mar'u ma'a man ahab. Jadi seseorang itu, ya kata Rasulullah dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasul bersabda, al mar'u ma'a man ahab, seseorang itu nanti bersama orang yang dia cintai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi adapun hadis tersebut adalah merupakan kaidah yang besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal mar'a yuhsyaru ma'a man ahab yaumal qiyamah, bahwa seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Fa in ahabbal mu'minin kana ma'hum fil jannah, jikalau dia mencintai orang-orang mukmin, maka dia akan bersama mereka nanti di dalam surga. Wa in ahabba al-kufar sara ma'hum finnar, wa in, dan jika ahabbal kufar, dia mencintai orang-orang kafir, sara ma'hum finnar, maka dia bersama orang-orang kafir di dalam neraka. Fa mahabbatul muslim la takunu illa lil muslimin wa bugduhu la yakunu illa lil kafirin, maka kecintaan orang muslim itu tidak boleh ada kecuali hanya kepada kaum muslimin, dan kebencian seorang muslim itu tidak boleh ada kecuali hanyalah kepada orang-orang kafir. Letakkan cinta dan benci itu pada tempatnya. Jadi kalau orang itu jelas membenci ya kaum muslimin, membenci ajaran Islam, membenci hadis-hadis Rasulullah, membenci ayat-ayat Al-Quran atau Allah, maka tidak boleh kita mencintai orang tersebut. Ya, karena kecintaan orang muslim itu hanya kepada kaum muslimin ya yang mencintai Allah dan Rasul. Ya, nah kita juga bencilah kepada orang-orang yang memang dibenci oleh Allah dan Rasul, karena mereka membenci Allah dan Rasul. Jadi hadis tersebut, wa fil hadis, dalam hadis, anna rajulan, bahwa ada seseorang pernah bertanya kepada Nabi an sa'ah, tentang hari kiamat. Faqala, maka berkatalah ya orang tersebut, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat? Qala, Rasul kebalik bertanya, wa ma'adatalah, apa yang kamu telah persiapkan untuk hari kiamat? Qala, orang itu menjawab, la syai'a illa anni uhibbullah wa rasul, tidak ada kecuali aku ini mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala, maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kalau begitu kamu nanti akan bersama orang yang engkau cintai. Ya, jadi persiapan kita nanti untuk hari kiamat adalah mencintai Allah dan Rasul. Di mana tempat Rasul? Ya di dalam surga. Maka kita insya Allah akan berada di surga bersama orang yang kita cintai. Tapi kalau kita mencintai ya orang-orang kafir, ya walaupun dia itu tokoh, walaupun dia itu orang hebat secara dunia, karena dia itu penyanyi, ya penyanyi terkenal atau apa, kita cintai, bahkan kita pasang fotonya itu di kamar kita, ya kita sampai meniru-niru gaya hidupnya dan seterusnya. Jangan salahkan kalau kita nanti bersama orang yang kita cintai, orang yang kita condong kepadanya, di mana? Di dalam neraka, karena kita mencintai orang yang salah. Ya, maka janganlah seperti itu. Karena kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti bersama orang yang kamu cintai.
atau di dalam riwayat yang lain al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu nanti akan bersama orang yang dia cintai. Ya, jadi jangan salah. Jadi kalau kita cinta orang kafir, ya karena ketenarannya, karena budi baiknya, atau apalagi yang lain misalnya, tapi dia kafir, jelas menentang Allah Rasul apalagi misalnya, maka kita akan bersama dia ya di dalam neraka nanti. Tapi kalau kita mencintai seseorang ya yang dia tidak dikenal, atau dia seorang yang kita kenal sebagai orang yang mengagungkan ya agama Islam, karena orang itu mencintai Allah Rasul, ia mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan bersama dia kelak mudah-mudahan di dalam surga. Maka tidak boleh bagi muslim ayyuhibba al-kufar, tidak boleh seorang muslim mencintai orang-orang kafir, karena seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Amal ladina yaqul, adapun orang-orang yang mengatakan ahibu jami'an nas, cintailah seluruh manusia, fal jami, maka yang dikatakan seluruh adalah auladu Adam, adalah merupakan anak Adam. Fa ainahum min hadzal hadis wal ayat, maka di manakah kedudukan mereka dari hadis ini dan juga ayat-ayat? Fa haula imma annahum juhal a'mallahu basairahum wa imma annahum ahlu nifaqin wa kufrin. Jadi boleh jadi bahwa mereka adalah orang-orang yang jahil, yang Allah telah membutakan pandangan mereka, dan boleh jadi juga bahwa mereka adalah orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Jadi kalau kita disuruh mencintai semua orang, seluruh manusia, yaitu anak Adam, tidak boleh. Karena di antara anak-anak Adam itu ada orang-orang yang munafik, ada orang-orang kafir, ada orang-orang musyrik. Jadi orang-orang yang menyatakan pernyataan seperti itu adalah orang-orang jahil, yang mata hati mereka itu telah buta. Ya, bagaimana jahatnya orang-orang kafir. Ya, bagaimana orang-orang Yahudi membantai kaum muslimin ya di Palestina. Lihat orang-orang Syiah bagaimana membantai orang-orang Suriah kaum muslimin. Orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, bagaimana mereka dulu menjajah, membunuh banyak manusia. Tapi kenapa kaum muslimin yang disalahkan? Mereka kejam, kemudian menutupi kejahatan dan burukan mereka itu dengan kalimat-kalimat yang baik, sehingga kita kaum muslimin itu tertipu. Ya, kejahatan mereka tidak pernah dipublikasikan sampai terbuka dengan sendirinya. Nah, kita sebagai kaum muslimin yang awam, yang masih bodoh, ya kita menjadi pengagum orang-orang kafir. Kita menjadi orang-orang yang mencintai orang-orang kafir, menjadi idola kita, menjadi figur kita, ya menjadi contoh teladan buat kita. Padahal jelas mereka orang kafir. Nah, kalau kita meletakkan kecintaan kepada orang yang jelas mereka memusuhi Allah, ya memusuhi Rasul, memusuhi ajaran Islam, memusuhi kaum muslimin, ya maka kita nanti ya akan dimasukkan ke dalam neraka bersama mereka, orang-orang yang dicintai, aliyadzubillah. Maka mencintai, condong, ya menjadikan sebagai figur, sebagai teladan, sebagai idola, ya itu adalah merupakan bentuk kecintaan kepada musuh-musuh Allah, dan kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka wajarlah cinta kepada musuh-musuh Allah, cinta kepada ya musuh-musuh Rasul, cinta kepada musuh-musuh Islam, cinta kepada musuh-musuh daripada kaum muslimin adalah termasuk dosa besar, karena diancam dengan neraka sebagaimana dari dalil yang telah dijelaskan tadi. Ya, mudah-mudahan kita mulai mengaca diri kita sekarang. Ya, cinta boleh, ya benci boleh, tapi cinta dan benci itu harus pada tempat yang benar, pada sesuatu, pada seseorang yang memang harus kita cintai. Bencilah kepada sesuatu atau kepada seseorang yang memang harus kita benci. Nah, semua ukuran itu adalah sesuai dengan apa yang telah Allah Rasul jelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya, mudah-mudahan terbukalah mata hati kita, supaya tidak sembarangan kita mencintai ya seseorang, apalagi dia jelas, terang, kelihatan sudah menyatakan kebenciannya ya kepada Allah dan juga kepada Rasulullah atau kepada ajaran Islam. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kurang lebihnya ya sebagai manusia saya tidak luput dari kesalahan, dan mudah-mudahan berfaedah untukku, keluargaku, dan ya bagi kaum muslimin insyaallah. Dan ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك